anak SMK ketika mengambil jurusan animasi atau jurusan multimedia dan dia tertarik ke bidang animasi, mau tidak mau dan bagaimanapun juga dia akan berusaha untuk menjadi seorang animator atau akan bekerja di dunia animasi. Jadi saya tahun 2000 sampai 2006 di Kuala Lumpur. 6 tahun berarti di Kuala Lumpur ya. Tapi banyak proyek perusahaan saya di Malaysia yang dari Singapura, ada yang dari India, ada yang dari Filipina, ada yang dari Korea. Jadi ada 2 serial yang sudah tayang di Hotstar. Itu serial Shijuki Anak Kosan sama Dono Kasino Indro animasi versi animasi. Warkop animasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada pemirsa MIPA Podcast yang sudah setia menunggu tayangan-tayangan kami. Untuk kali ini saya kehadiran Pak Sus. Siap. Selamat sore, malam, dan pagi hari mungkin untuk semua pemirsa podcast MIPA. Wah, jan narasumber sing siji iki. Angel banget diundang. Kita cari waktu angel banget. Kemarin saya telepon Pak Sus, kita podcastan. Wah, saya baru di Majenang Pak Eko. Aduh, keliling terus Pak Sus ya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan mewakili industri, jadi dipercaya banyak SMK untuk membantu mendampingi SMK yang mendapat bantuan pusat keunggulan Pak Eko. Jadi kebetulan ada SMK pusat keunggulan itu yang diprakarsai oleh kementerian sebenarnya di bawah Dirjen SMK Pak Wikan. Jadi kemudian banyak SMK yang sekarang mendapat bantuan sebagai pusat keunggulan. Yang dulu pernah saya sounding sebenarnya ketika masih eranya belum SMK pusat keunggulan tapi masih zamannya COE, Center of Excellence. Betul. Jadi tahun 2020 kebetulan mendampingi SMK Negeri 2 Banjarmasin untuk Center of Excellence bidang animasi. Kemudian tahun ini mendampingi SMK Komutama Majenang dan SMK 12 Surabaya. Jadi kemarin dari Majenang ke Surabaya, dari Surabaya terus ke Majenang lagi. Kemudian Pak Eko kemarin telepon dan kita coba create waktunya. Alhamdulillah hari ini 2 hari saya lenggar Pak gitu. 2 hari kita bisa ke sini. Gitu, sebelum itu Pak, saya pengen nostalgia dulu. Waktu itu tahun 2016 ya. Betul. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Hampir 6 tahun ya. Saya ngobrol sama teman saya Mas Yuda Sudarmaji. Tahu ya? Mas Yud, aku pengen golek praktisi animasi. Saya pengen mengembangkan animasi di SMK MIPA. Lalu orang wong Temanggung sing hebat loh, urip nang Singapura pirang-pirang tahun bikin animasi di sana. Jangan bali rene nang ndi ngembangnya animasi nang ndi kok Temanggung ditelantar kayak ngono. Gelem mesti gitu. Terus kita ditemui melalui Pak Adi, saya minta waktu itu nemu ya. Waktu itu saya ingat, waktu itu saya sedang bersama di Pendopo waktu itu. Di Pendopo waktu itu sedang bersama Forum Komunikasi Kadang Temanggungan. Nah waktu itu kita sedang pertemuan itu. Yang acara Indonesia Mengajar tuh nggak salah. Ada Indonesia Mengajar. Kelas inspiratif. Betul. Itu kan jadi kita sedang kegiatan itu yang kelas inspirasi Temanggung pertama itu. Itu saya terlibat di situ dan kemudian saya kenalan dengan Pak Adi dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Kita ngobrol-ngobrol panjang, kemudian Pak, saya malah seneng gitu. Saya juga pengen mengembangkan animasi di kota kelahiran sendiri gitu kan waktu itu ya. Iya. Kemudian endingnya kita sepakat untuk Pak Sus memberikan kesempatan pada anak-anak kami untuk menggarap film animasi. Betul. Waktu Secret of the Swamp. Tayang di Mediacorp Singapura. Wah itu heboh Pak Sus itu. Heboh. Pernah keluar di Metro TV. Betul, saya ada tayangannya. Kemudian keluar di media cetak, di media online. Teman Suara Merdeka itu sampai nyari saya. Wah, aku ketemu kowe kapan? Iki aku ya redaksi ya. Mau dijadikan headline gitu. Itu. Di kota kecil ya golek berita sing headline tuh ya jarang, susah tuh Pak. Dan headline yang positif Pak. Kalau kita cari headline yang negatif mudah. Sebentar kita bisa buat. Kalau negatif tuh kita viralkan tuh lebih cepat. Tapi kalau viral sisi positif memang susah. Harus create dan harus memang betul-betul sesuatu yang baik dan bisa kita ciptakan sih.
Dan itu proyek komersial ya. Proyek komersial artinya Funimation Studio miliknya Pak Sus itu menggaji anak-anak kami gitu ya. Anak SMK belum lulus sudah dapat uang gitu. Dan pengalaman produksi internasional. Betul. Itu sebenarnya kuncinya. Bahkan itu nggak ada translate-nya ya. Nggak ada translate-nya karena memang tayang di Singapura gitu ya. Ada translate-nya yang sekarang saya buat sendiri sebenarnya Pak Eko. Gitu. Saya buat sendiri memang untuk keperluan promosi studio saja. Jadi saya buat subtitle bahasa Indonesia. Ada sih, dan itu juga waktu itu saya minta izin dari pihak Singapura, boleh apa enggak ini karena saya pakai untuk edukasi ke teman-teman SMK. Seperti untuk kepentingan edukasi, bukan untuk kepentingan komersil. Betul, hanya untuk edukasi. Jadi kita pamerkan ini loh yang pernah kita bikin. Ini melibatkan SMK MIPA di Temanggung. Jadi itu pasti saya sounding terus. Itu. Oke Pak Sus, begini itu memang cukup menjadi tonggak sejarah bagi SMK Impala. Artinya kami punya keyakinan bahwa kami bersama anak-anak kami itu kalau punya kemauan itu bisa menggarap proyek yang komersil, bahkan tayang di negara yang standarnya untuk tayangan animasi itu sudah sangat tinggi ya. Singapura gitu. Betul. Jadi sebenarnya dari sisi SDM anak SMK ini tinggal dipoles Pak. Jadi sebenarnya kenapa saya lebih senang mendampingi anak SMK, salah satunya adalah bahwa SMK ini bibit-bibit muda. SMK ini adalah masa depan kita ke depan. Jadi kenapa saya kemudian banyak bekerja sama dengan banyak SMK itu sebenarnya karena penyiapan bibit unggul ini yang untuk kita ke depannya Pak. Kalau di tingkat perguruan tinggi mungkin mereka tidak akan mau bekerja di bidang animasi karena mereka punya banyak pilihan. Tapi kalau di anak SMK ketika mengambil jurusan animasi atau jurusan multimedia dan dia tertarik ke bidang animasi, mau tidak mau dan bagaimanapun juga dia akan berusaha untuk menjadi seorang animator atau akan bekerja di dunia animasi. Kalau ini dari awal tidak kita poles, nanti akhirnya kadang menyedihkan hasilnya Pak. Jurusan animasi, jurusan multimedia tapi tidak bekerja sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan keinginannya dan kemudian asal bekerja. Itu yang sedih. Walaupun sebenarnya lebih sedih kalau yang tidak bekerja. Itu sebenarnya. Itu. Iya, terima kasih loh. Ini tahun ini juga ada anak kami yang bekerja di tempatnya Pak Sus ya. Siapa Aksa Inov yang waktu itu dibimbing Pak Sus sekarang sudah menjadi desainer, menjadi animator yang bekerja di rumah. Dia punya project online gitu kan. Wah, sudah jadi profesi itu Pak. Sudah jadi profesi. Betul. Jadi dunia animasi, dunia kreatif sekarang Pak sebenarnya salah satu dunia yang tidak begitu terpengaruh dengan pandemi kita Pak. Jadi ini salah satu dunia yang sebenarnya tetap sustain, tetap hidup dan tetap menghidupi. Tidak sekedar hidup tapi tetap menghidupi Pak. Kalau sekedar hidup saja berarti hanya untuk pelakunya. Tapi kalau menghidupi berarti untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi semua akan terlibat dan bisa hidup dari itu. Nah, salah satunya adalah konten kreatif atau dunia ekonomi kreatif ini Pak. Sementara orang terkendala harus pergi keluar rumah, keluar kota, keluar negara untuk bekerja. Sementara konten kreator, animator, teman-teman yang bekerja di industri kreatif berbasis online, mereka tetap bisa berkarya di rumah gitu ya. Betul. Jadi sebelum era pandemi, sebelum era Covid kita sudah terbiasa kerja online, kerja remote kan, sudah terbiasa. Kemudian pipeline industri juga sudah banyak mengaplikasi itu. Jadi tidak masalah ketika kemudian ketika pandemi teman-teman ini kemudian dia bekerja di rumah, memang tiap hari juga bekerja di rumah. Bukan karena pandemi begitu ya. Memang sudah bekerja di rumah. Itu Pak Sus pernah cerita ke saya, kenapa Anda memutuskan untuk pulang ke Indonesia, padahal Anda di Singapura, Anda dihargai, Anda sudah bisa punya kualifikasi bekerja di industri animasi di Singapura. Itu salah satunya karena itu bisa gimana? Sebenarnya di Malaysia Pak. Di Malaysia, oke. Jadi saya tahun 2000 sampai 2006 di Kuala Lumpur. 6 tahun berarti di Kuala Lumpur ya. Tapi banyak perusahaan saya di Malaysia yang dari Singapura, ada yang dari India, ada yang dari Filipina, ada yang dari Korea. Jadi ketika di sana ya sempat keluyuran juga, diajak bos waktu itu. Sempat ke Hyderabad, mampir ke India. Sering diajak ke Singapura, sering diajak ke Brunei, beberapa kali ke Thailand gitu kan, karena animasi. Jadi
dunia animasi sebenarnya dunia tanpa batas yang apalagi sekarang dunia yang tidak mengenal geografis. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu, kita bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja tidak sekarang ada ini. Kendala jarak. Betul. Teknologi sudah bisa untuk seperti itu. Itu salah satu keuntungan di dunia kreatif sebenarnya. Salah satunya animasi. Dengar-dengar Anda juga mengerjakan ikut terlibat di beberapa film yang populer di Indonesia. Mungkin bisa ditonton di Hotstar, sekalian promosi, nggak di endorse sama Hotstar, tapi memang kebetulan film saya membantu studio di Bandung namanya, studio di Bandung, dan itu bekerja untuk sebuah industri film di Indonesia cukup terkenal di film-film. Jadi ada 2 serial yang sudah tayang di Hotstar. Itu serial Shijuki Anak Kosan sama Dono Kasino Indro animasi versi animasi. Warkop animasi. Sebenarnya ada satu yang sudah kita kerjakan tapi belum tayang, jadi saya tidak berani sebutkan itu karena belum tayang. Nanti kalau sudah tayang dan dari studio yang saya bantu di Bandung sudah rilis, saya baru bisa sebutkan. Oh, ini juga kita ikut bantu. Kemudian dulu ada yang di Net TV tahun 2017 kalau nggak salah, judulnya serial Jiton, Jakarta Ton sebenarnya. Jadi di situ ada Mbak Astri Welas sebagai pengisi suara, ada si siapa cukup terkenal, saya kok lupa, cukup artis ibu kota ya, artis ibu kota yang jadi pengisinya. Jadi waktu itu di 26 episode kalau tidak salah di Neton. Jadi studio saya tidak membuat keseluruhannya. Waktu itu Jiton kita mungkin hanya sekitar 6 atau 7 episode saja yang kita kerjakan di studio. Kalau untuk Shijuki series sekitaran itu juga, sekitar 7 atau 8 episode. Untuk Dono juga seputaran itu karena kita berbagi. Jadi sebagian di Jogja, sebagian di Bandung pengerjaannya. Jadi kita nggak kemudian full episode kita semua. Itu. Anda sekarang akhirnya sejak 2006 pulang ke Indonesia. Iya, 2006. Sekarang tinggal di Jogja ya. Nah, punya PH namanya Funimation Studio. Anda juga terlibat di apa itu? Sleman Kreatif apa? Betul. Di Sleman Kreatif Community sebenarnya. Tapi kemudian kita punya satu kreatif hub namanya Sleman Creative Space. Kebetulan kita juga waktu yang pertama dari studio 2017 ada di sebelah terminal apa itu? Terminal Condong Catur. Ada di komplek Taman Kuliner Condong Catur. Itu juga di situ sebenarnya sebagai seorang kebetulan dipercaya teman-teman komunitas untuk jadi ketua Sleman Creative Community. Dan khususnya di bidang animasi. Di Sleman Creative Community sebenarnya ada 10 studio yang terlibat. Sekarang sudah ada 15 studio yang terlibat, Pak. Semuanya studio aktif. Studio aktif. Jadi itu kemudian Sleman Creative Space sendiri itu kita kelola sebagai sebuah creative hub. Di situ tempat bertemunya teman-teman kreatif, tidak harus dari jurusan animasi atau film atau video, tapi siapa saja bisa berkolaborasi dan berkegiatan di tempat itu. Itu sih sebenarnya. Dan yang perlu pemirsa channel MIPA 25 ketahui, hari ini kita sedang mengadakan seleksi untuk film animasi judulnya Kunci Galaksi yang nanti rencana akan tayang di Sarawak TV. Kerjasama Funimation Studio dengan jurusan multimedia SMK Bumi Pala Parakan. Betul. Pak Susilo bisa jelaskan sedikit tentang tahapan-tahapannya, Pak. Hari ini kita seleksi 11 anak ya. Iya. Nanti akan diambil sekitar, kita tidak akan mematok berapa yang harus kita terima. Jadi kita akan seleksi sampai ke tahap mana anak-anak itu. Jadi sebenarnya animasi itu sebuah dunia yang dibilang mudah juga mudah, dibilang sulit juga sulit. Semua yang pinter gambar juga terkadang belum karuan dia siap di animasi karena berbeda jauh sebenarnya. Beda media ya. Jadi kalau animasi itu menggambar tapi harus gambar berurutan banyak. Kalau menggambar ilustrasi kan cukup satu gambar saja. Jadi terkadang anak-anak yang pintar gambar tidak akan sabar untuk terjun ke dunia animasi. Terkadang. Nah, kita ini sebenarnya dalam kegiatan hari ini sebenarnya kita mencoba meneruskan yang dulu sebenarnya Pak Eko. Meneruskan yang dulu kita pernah bikin
success story yang dulu ya. Ya, bikin Secret of the Swamp bersama. Kemudian apa salahnya kita coba lagi. Kebetulan kita sedang ada produksi 13 episode yang direncanakan akan sampai maksimal bulan Mei 2022 harus selesai 13 episode. Nah, kita mencoba kembali bagaimana sih anak-anak SMK MIPA, SMK Bumi Pala Temanggung ini kira-kira bisa dan mampu enggak untuk kita coba berkolaborasi lagi karena inti sekarang sebenarnya kolaborasi ini. Jadi bukan eranya kompetisi sih sekarang, kompetisi persis, tapi sekarang eranya kolaborasi. Jadi kita harus mencoba semua. Dan industri animasi itu media yang sangat sempurna untuk menerapkan konsep kolaborasi. Betul. Nggak mungkin ada satu orang seahli apapun bisa mengerjakan film animasi. Betul. Itu ya. Jadi ini akan kita coba hari ini, coba kita kenalkan SOP produksi yang sedang kita bikin. SOP-nya seperti apa, standar kualitas yang kita inginkan seperti apa. Hari ini coba kita latihkan ke teman-teman 11 orang dari SMK MIPA. Dan insya Allah nanti kalau ketemu kita tidak akan patok 5 atau 6 orang atau 1 orang atau berapa. Kalau bisa semuanya, bisa semua. Karena sebenarnya animasi ini punya tingkatan pekerjaan dari mulai yang tersulit sampai yang termudah. Paling sederhana. Ya, jadi 11 orang gini lebih kita lihat bagaimana sebenarnya minat arahnya mereka. Minat mereka, Pak. Karena sebagus apapun kalau mereka itu tidak terlalu minat dan tidak siap mental untuk dunia animasi, pasti nanti akan mundur, Pak. Jadi akan kita lihat seperti itu. Nah, kemungkinan nanti akan kita coba kita levelingnya mungkin untuk SMK MIPA seperti dulu levelingnya ada di in between animator dan coloring artist. Jadi akan kita coba. Semoga nanti dari 11 ini ada yang mampu di in between. Jadi kita akan diringankan kerjanya. Dari studio kita akan kita kirim dokumen kerja yang di situ sudah ada key animasi, sudah ada key pose. Jadi di sini nanti tinggal buka projectnya, kemudian tinggal dibikin in between-nya. In between-nya kita cek baru nanti jalan untuk coloring. Coloring selesai, kirimkan project itu dalam bentuk project ke kita yang akan compositing dan lain-lain menjadi movie yang utuh. Nah, semoga ini terjadi dan ke depan tahun 2016 sebelum era yang digembar-gemborkan sekarang ada Teva, Pak. Teaching Factory. Sebenarnya kita sudah bikin Teaching Factory di sini. Betul persis. Sudah kita pernah coba 2 kali. Yang kedua sayang tidak berlanjut. Itu yang pertama adalah Secret of the Swamp. Yang kedua adalah Serial Genius. Betul. Karena waktu itu terus pandemi itu. Akhirnya yang itu gagal. Nah, ini sebenarnya sebelum eranya sekarang. SMK pusat keunggulan, kemudian harus ada Teaching Factory di sekolah. Sebenarnya 2016 kita sudah. Nah, cerita ini, kisah ini yang coba kita ulang lagi. Seperti itu, Pak Eko. Dengan beberapa perbaikan. Betul. Jadi insya Allah ini akan lebih sukses dari segi eksekusi maupun promosi kalau bahasa kita. Betul, Pak. Gitu ya. Siap, insya Allah gitu ya. Dan nanti kalau anak-anak yang diputuskan oleh Funimation Studio lolos dan layak untuk menggarap film ini komersil ya, artinya mereka akan mendapat gaji, Pak. Betul, iya. Hanya nanti kita tidak akan menyebut gaji, Pak Eko, karena mereka masih pelajar. Belum sebagai seorang karyawan. Jadi nanti akan ada elon. Elon itu semacam kayak uang penghargaan. Yang akan kita serahkan ke sekolah dan itu dikelola sekolah, Pak. Jadi manajemennya tidak manajemen personal, tidak. Jadi nanti kita akan bikin sebuah surat semacam MOU antara Funimation dengan SMK MIPA. Nah, kemudian nanti SMK MIPA akan mengelola teman-teman yang membantu bekerja kita itu. Nah, jadi nanti mereka akan disesuaikan oleh pihak SMK. Jadi tidak berupah. Kalau upah nanti menyalahi undang-undang ketenaga kerjaan karena belum 18 tahun. Betul, nanti eksploitasi anak, Pak, nanti jadinya. Jadi bunyinya adalah ucapan terima kasih atas bantuannya dan itu ada elon. Kalau Malaysia bilangnya elon. Kalau di sini mungkin itu uang sagu hati lah, Pak. Sagu hati seperti itulah, uang kesungguhan. Mungkin seperti itu. Jadi semacam uang apresiasi untuk anak-anak yang membantu saja. Sifatnya seperti itu. Gini, setiap kali ketemu Anda, saya itu yang saya paling berkesan adalah keyakinan Anda bahwa industri animasi itu adalah
industri yang prospektif, industri yang layak disetiai untuk menjadi profesi, karena memang secara komersil juga menjanjikan. Padahal awam melihat animasi kuwi opo. Saya sendiri waktu mengajak ngobrol Anda yang ya di awal-awal itu, saya mikir, wah, animasi Indonesia tuh lihat sana Disneyland itu sudah jauh lebih modern, sudah jauh didukung oleh pemodal yang besar gitu ya. Lihat saja misalnya kita pakai contoh Avatar misalnya. Kemudian Pak Sus mengatakan nggak bisa gitu juga gitu. Kita masih punya peluang untuk industri animasi kita itu hidup dan punya tempat di industri gitu ya. Tapi misalnya Pak Sus menawarkan pada kami, kita kembangkan saja yang 2 dimensi gitu. Kita kembangkan 2 dimensi gitu. Gimana itu pendapatnya Pak Sus? Betul. Jadi dunia animasi, industri animasi sebenarnya dunia yang sangat ceruk dalam, yang masih sangat bisa dikelola dan masih bisa kita gali untuk menjadi sebuah profesi. Apalagi di era sekarang, Pak. Bahwa era sekarang sudah banyak media non mainstream yang bisa menampung karya animasi kita, Pak. Kalau dulu di tahun 80-an, 90-an hanya ada media mainstream, berarti TV dan bioskop. TV dan bioskop saja. Tanpa ada campur tangan banyak pihak, karya kita tidak akan bisa muncul di luar, di 2 media itu. Perlu modal besar, perlu campur tangan banyak pihak, orang kuat dan macam-macam lah. Tapi di sekarang banyak media alternatif yang bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita menayangkan karya kita, Pak. Katakanlah YouTube misalnya. YouTube, kemudian ada Netflix, kemudian ada Webtoon. Banyak portal-portal yang bisa untuk menjadi media untuk mengekspresikan sebuah etalase untuk karya kita, untuk eksibisi karya kita, untuk menampilkan itu. Kemudian di dunia freelancer sebenarnya banyak sekali peluang-peluang kerja di bidang animasi, bidang multimedia ini yang banyak ditawarkan untuk kita menghasilkan uang sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan teknologi sekarang, Pak. Teknologi sekarang. Berarti Anda ingin mengatakan animasi itu tidak harus film ya? Tidak harus film. Juga tidak harus film panjang ya, film pendek. Iklan juga ada animasinya gitu ya. Jadi ketika bicara animasi sebenarnya tidak melulu animasi itu film serial, film bioskop, tidak. Banyak sekali sebenarnya jenis-jenis animasi. Jadi itu yang harus kita gali terus dan itu sebenarnya peluang-peluang yang bisa digarap. Itu. Nah, hanya memang kalau misalnya untuk peningkatan kualitas dan lain-lain, seseorang memang idealnya itu masuk ke industri mainstream, Pak. Industri film. Karena apa? Ketika di film animasi ini pasti dia punya standar kualitas, Pak. Sangat punya standar. Standarnya harus seperti ini. Kalau di YouTube tidak ada standarnya, Pak. Paham, ya, sesuka-suka kita bikin. Tiba-tiba terkenal ya alhamdulillah itu rezeki kita. Kalau tidak terkenal ya nggak apa-apa, tapi tidak akan di-ban, tidak bisa masuk ke YouTube karena kualitasnya jelek. Tidak akan ada benar itu. Betul. Tapi kalau di TV belum pasti ada syarat kualitas, syarat macam-macam banyak. Nah, kalau untuk peningkatan kualitas sebaiknya memang seseorang belajar animasi itu di media mainstream itu, Pak. Belajar ke studio yang mengerjakan proyek-proyek komersial, itu berarti tekniknya akan Anda ingin mengatakan berjalan. Kalau station itu viral, keberterimaan masyarakat harus, tapi kualitas juga harus gitu. Tapi kalau misalnya di YouTube kadang viral tapi dari segi kualitas tidak mesti bagus. Nilai edukasi juga belum tentu ada gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi itu bedanya sebenarnya ketika di dunia OTT ini, over the top ini, dunia yang memang sangat bebas, sangat cair, kita bisa menyampaikan apa saja dan di situ hampir tidak ada batasan apa-apa kecuali batasan itu memang dibuat oleh platform itu. Jadi padahal batasnya sangat permisif ya. Sangat permisif. Jadi platform itu yang membatasi sebenarnya, tapi karena platform itu berlaku internasional di seluruh dunia, akhirnya kan batasan itu menjadi seperti tidak ada batasan. Seperti tidak ada batasan, Pak. Misalnya bagi Indonesia kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Di sana mungkin boleh. Di sana mungkin boleh ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Loh, pasarku bukan untuk Indonesia kok. Saya buat begini. Ya ngapain? Wong di YouTube aja diterima kok. Masa di demo kayak gitu. Nah, itu, Pak. Jadi secara edukasi memang tidak terlalu bagus. Secara peningkatan kualitas individu juga tidak terlalu bagus. Secara peningkatan keindustrian juga YouTube itu tidak bagus karena YouTube ini sebenarnya
sesuatu ketika kita berhasil monetize itu sesuatu yang bisa kita create memang untuk jadi monetize, tapi bisa juga sesuatu yang orang Jawa bilang mak beduduk, Pak. Tiba-tiba mak beduduk karya kita tuh viral dan termonetize, Pak. Dan itu tidak bisa dicontoh oleh orang lain, Pak. Jadi karya si A itu viral. Kita tidak bisa menyontoh karya si A ini kemudian biar kita viral juga, akan sangat susah di YouTube. Di YouTube akan sangat susah. Walaupun ada cara-cara, memang ada algoritma YouTube yang bisa kita pelajari dan bisa kita cari celahnya untuk kita biar viral. Memang ada algoritma yang bisa kita pelajari untuk membuat karya kita itu di YouTube di level yang tertentu yang sekian misalnya, itu bisa di-create sebenarnya. Tapi lebih banyak sebenarnya secara natural sih. Secara natural. Itu. Maksud saya pengen masuk ke lebih teknis soal produksi animasi ini. Anda pernah cerita animasi itu kalau Anda bayangkan cukup rumit bagi orang awam seperti saya. Misalnya Pak Eko, kalau gambar orang sedang melirik ke kanan, itu pupil matanya itu justru menggeser ke kiri misalnya gitu ya. Kemudian kalau melempar batu gitu, maka lintasannya itu harus sama persis seperti ketika kita melempar batu beneran gitu. Betul, kita memperhatikan aspek misalnya gravitasi misalnya. Pak Sus pernah ngomong ke saya mau ke Dieng, Pak Eko. Kenapa Pak Sus? Saya mau lihat bagaimana kalau orang Dieng itu membuat sesaji. Itu bentuknya apa saja, letaknya di mana saja gitu. Harus persis, nggak boleh sesaji itu terus dikira-kira gitu, nggak boleh gitu. Segitu rumitnya Pak Sus ya. Satu sebenarnya animasi itu bagian dari kita meniru alam sebenarnya. Gitu ya. Meniru alam. Jadi gerak alam itu kan sebenarnya kita tiru di animasi. Jadi di animasi sebenarnya ada hukum fisika yang berjalan di situ. Ada hukum biologi yang bicara di situ, kemudian banyak hal yang sebenarnya itu kehidupan alam. Cuman di animasi akhirnya kalau Pak Eko, kalau kita ingat ada 12 prinsip animasi di situ. Ada salah satu prinsip animasi namanya exaggeration. Exaggeration itu berarti melebih-lebihkan, Pak. Kalau dalam dunia nyata sesuatu dihiperbolikkan, Pak. Jadi di animasi itu yang beda dengan live shoot, Pak. Kalau di live shoot dilebih-lebihkan mungkin akan didemo orang, Pak. Kalau di animasi adegan melebih-lebihkan sesuatu yang nyata itu jadi sesuatu yang menarik. Misalnya film Donald Bebek, terjatuh kemudian menjadi sangat kecil gitu ya. Kemudian muncul lagi. Sudah biasa. Sudah biasa gitu ya. Kelindas truk jadi gepeng seperti kertas, nanti hidup lagi. Nah, itu kira-kira. Tapi proses-proses itu sebenarnya meniru gerak alam. Ketika dia tertabrak, ketika kendaraan berhenti itu sebenarnya seperti apa, ketika angin bertiup membawa kertas itu seperti apa. Itu sebenarnya meniru gerak alam. Itu sebenarnya gerak alam yang kemudian oleh animasi digambarkan. Nah, kalau di video kan tinggal syuting aja, mudah. Nah, jadi kerumitan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita akan membuat sesuatu berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan sejarah apalagi, Pak. Kita pasti akan riset, Pak, walaupun animasi. Karena kita tidak mau bahwa animasi yang kita buat itu menyesatkan orang, Pak. Istilahnya begitu. Jadi walaupun animasi sifatnya hiburan, tapi ada satu sisi bahwa animasi harus menjadi tuntunan juga, harus menjadi media belajar untuk banyak orang juga, harus memberi informasi yang betul juga. Seperti itu. Jadi itu kalau saya analogkan misalnya kalau di sastra misalnya cerpen atau novel itu runtutan ceritanya itu meskipun itu fiktif tapi harus logis gitu. Pasti, harus logis gitu. Pasti seperti itu. Harus logis gitu. Persoalan kemudian ditambah-tambahi itu juga harus gitu. Betul. Berarti sama gitu ya. Sama gitu ya. Jadi itu yang Pak Eko tadi ceritakan, ketika dulu saya sempat akan sebenarnya itu riset ke Dieng, itu sebenarnya saya kepengen sebuah animasi, sampai sekarang masih dalam taraf sudah siap materialnya, Pak. Sebenarnya tinggal menunggu siapa yang punya dana untuk membiayai proyek itu. Waktu itu saya kepengen mengangkat cerita Kala DT, Pak. Bahwa Dieng itu ada sejarah Kala DT yang Bagawan Kala DT yang kemudian semua orang Dieng kan keturunan beliau. Keturunan beliau yang berambut gimbal segala macam itu. Nah, Kala DT punya banyak keistimewaan. Nah, saya kepengen menampilkan Kala DT itu menjadi sebuah kisah animasi, tapi
saya tidak pure ke Kala DT-nya. Saya karena animasi itu akan menarik ketika ceritanya berkisah tentang anak-anak. Jadi animasi kalau berkisah dewasa tidak menarik, Pak. Oke, seperti film India itu yang Krishna itu kemudian ada versi anak kecilnya gitu ya. Jadi Krishna pasti Krishna kecil, bukan Krishna dewasa. Jadi Kala DT di sini saya hanya ambil konsep ceritanya Kala DT saja. Ketika masih kecil gitu ya. Enggak, Kala DT saja, maka DT itu ternyata punya keistimewaan segala macam. Nah, kemudian saya mencoba bahwa anak gimbal Dieng itu adalah titisan Kala DT sebenarnya. Jadi karakternya adalah bocah gimbal, Pak. Bocah gimbal. Nah, bocah gimbal Dieng itu dia pasti punya keistimewaan sampai mau dicukur pun segala permintaannya harus dituruti, Pak. Oke, saya agak paham. Saya membayangkan begini, berarti personifikasinya itu gambar yang muncul nanti, tokohnya itu anak Dieng yang gimbal, tapi kemudian diberi karakter Kala DT gitu ya. Misalnya kalau Kala DT itu disebutkan seorang yang jujur, pemberani misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ceritanya nanti bisa diimajinasikan, bisa dibuat gitu ya. Jadi ceritanya lebih ke kehidupan masa kini. Kehidupan masa kini dan setting waktunya kita bawa ke sini ya. Iya, tetap seperti ini. Jadi anak-anak biasa sebenarnya, tapi dia sebenarnya punya, karena titisan Kala DT, dia punya keistimewaan yang beda dengan orang lain. Dan itu filmnya petualangan jadinya, Pak. Petualangan anak Dieng. Di candi-candi yang kita akan mengekspos keindahan Candi Dieng, mengekspos landscape Dieng yang fantastis seperti itu. Problemnya anak kecil Dieng itu apa sih sebenarnya? Itu kan sama dengan tokoh Bima yang kemudian kita tarik ke sini gitu. Betul, ya. Dengan permasalahan kekinian, dengan setting waktu kekinian gitu ya. Itu walaupun suatu saat bisa saja di satu cerita itu akan flashback tiba-tiba Kala DT kecil tuh kembali ke masa lalu misalnya, kembali ke penciptaan candi-candi di Dieng misalnya, bisa saja kita create seperti itu. Dan itu risetnya tentang apa, Pak Sus tanya tentang misalnya karakter tokoh Kala DT itu seperti apa, toh kita tanya kepada masyarakat lokal di sana. Betul, kemudian apa secara fisik itu seperti apa tuh dulu misalnya gitu ya. Jadi waktu itu saya 2 kali di Dieng Culture Festival tuh saya hadir khusus untuk melihat upacara yang ada di sana, Pak. Karena upacara-upacara yang ada di sana sebenarnya personifikasi dari apa yang diwariskan oleh zaman Kala DT itu, Pak. Jadi semua sebenarnya itu bagian dari apa semacam bagian dari penghormatan untuk seorang sosok Kala DT sebenarnya. Saya banyak tanya ke orang, sampai lihat sesajinya loh. Ini sesajinya kok begini-begini, maknanya apa, Pak? Semua ada maknanya dan itu tidak boleh tertukar, baik susunan maupun bentuknya memang harus seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari pelajaran untuk kita sebenarnya yang saya coba tampilkan ke anak-anak sekarang, yang kadang anak sekarang nih doa pakai HP. Apa-apa pakai gadget. Itu kan. Jadi dia lupa bahwa sebenarnya ada hal-hal di luar itu yang sempat atau itu akan melingkupi diri dia sebenarnya suatu saat. Sekarang mungkin belum kelihatan, tapi mungkin suatu saat baru akan terasa. Jadi budaya-budaya lokal yang kemudian saya coba angkat lagi. Salah satunya ya saya kepingin menggarap menarik. sebenarnya. Saya jadi membayangkan begini, Pak Sus. Kalau banyak orang gelisah bahwa anak-anak sekarang lebih tertarik tokoh-tokoh Shinchan, tapi tokoh-tokoh seperti misalnya pahlawan nasional, kemudian tokoh-tokoh masa lalu yang kita miliki, Gajah Mada misalnya, orang lebih mengenal Napoleon daripada Gajah Mada. Padahal wilayah ekspansinya mungkin lebih besar Gajah Mada. Gajah Mada tidak kalah heroik misalnya gitu ya. Cuman persoalannya mungkin kalau diceritakan dengan menggunakan media hanya cukup dongeng pakai oral gitu, mungkin bagi anak-anak kurang menarik ya. Apalagi pendongeng yang bagus juga nggak banyak sekarang. Animasi bisa menjadi jawaban itu ya. Bisa mengangkat budaya lokal, karakter lokal untuk kemudian dibuat menggunakan media yang lebih kekinian gitu, Pak Sus ya. Oke. Jadi sebenarnya ketika di animasi itu, Pak, di dunia animasi itu ada dunia yang punya kebebasan lebih. Kemudian juga punya, saya pikir dengan animasi itu ada resistensi yang cukup ringan, Pak. Resistensinya. Jadi penolakannya mungkin akan
akan lebih ringan daripada ketika kita membuat film. Oke. Itu jadi di animasi itu saya pikir tidak ada rasialis yang akan muncul, Pak. Oke. Kalau di animasi, jadi ibaratnya begini, misalnya kan Indonesia bisa bikin film yang keren nih, akan sangat susah film Indonesia itu dicintai oleh semua orang, Pak. Semua orang di seluruh dunia. Begitu lihat aktornya orang Indonesia, mungkin akan berbeda. Kemudian apalagi misalnya kemudian kita bikin film, kemudian di situ muncul sosok, misalnya kita pakai teman-teman Indonesia Timur, Papua lah misalnya. Kemudian kita bikin karakter Papua itu seperti ini, pasti ada yang protes, Pak. Itu kok jadi begitu? Itu kan berarti ada seperti ini, panjang ceritanya. Paham. Tapi ketika kita bikin animasi, sebenarnya animasi itu sangat bisa melintas batas tanpa geografis. Film animasi dibuat orang Papua, dibuat orang Ambon, dibuat orang Aceh, dibuat orang mana saja, itu hampir sama, Pak. Tidak akan mengenal bahwa itu ini. Itu jadi secara resistensi penolakan dari banyak hal, animasi akan lebih soft, lebih ringan, dan bicara apa saja lebih aman juga. Di samping resistensinya lebih rendah, keberterimaannya juga lebih tinggi, Pak. Lebih luas, lebih tinggi ya. Jadi, coba saya simpulkan, kalau salah nanti dibetulkan. Misalnya tadi ada ceritanya bagus, penggarapannya bagus, sinematografinya macam-macam bagus itu. Tapi misalnya tokoh utamanya itu orang Indonesia yang secara visual itu bagi orang Eropa misalnya itu tidak menarik. Kalau diimajinasikan itu lebih sulit. Jadi itu kira-kiranya. Itu jadi sehebat apapun film Indonesia, dia hanya akan masuk di lingkaran festival saja, Pak. Tapi di bioskop umum masih belum pernah terdengar. Tapi kalau kita punya karya animasi yang hebat, insya Allah kita bisa masuk ke dunia manapun, akan ditonton orang, Pak. Termasuk kendala bahasa ya, kendala bahasa. Cari misalnya pemain film Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus misalnya itu susah gitu juga. Animasi tinggal di dubbing gitu ya. Animasi panggil aja. Jadi seperti itu. Jadi dari sisi banyak hal sebenarnya animasi punya peluang tinggi untuk berkembang, Pak, sebenarnya. Termasuk Anda pernah cerita kita punya kekayaan budaya yang luar biasa. Dan itu salah satu kekuatan yang bisa diangkat di animasi gitu ya. Jadi, bahkan Barat pun banyak film-film yang sekarang box office itu lari ke timur ya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita mengemas bahwa kita punya budaya banyak, kita kemas menjadi satu konten yang sifatnya global, Pak, sebenarnya. Nah, di kita itu masih agak cenderung kita memang orang tradisi, masih kadang terkungkung tradisi dan terkungkung banyak hal yang berkaitan dengan masa lalu, Pak. Kita itu masih seperti itu. Jadi ketika kita menggubah atau kita mereinterpretasi atau mereka ulang atau mencoba menerjemahkan ulang kisah-kisah tradisional, kemudian kita jadikan kisah itu menjadi lebih modern. Kadang belum apa-apa kita sudah didemo orang, Pak. Kenapa itu? Ya misalnya kan kita bikin cerita Timun Emas misalnya, orang paham Timun Emas itu ya seperti itu. Kalau dirubah ceritanya, ya salah. Itu salah. Nah ini yang sebenarnya juga menjadi beban yang akhirnya kemudian kita gagal untuk menginternasionalkan sebenarnya. Tapi kalau kemudian itu bisa kita kemas menjadi cerita yang bergaya internasional dan selera internasional, kisah intinya mungkin Timun Emas itu seperti itu. Ya Cinderella itu sebenarnya kan kisahnya itu saja. Tapi oleh orang mereka digubah dalam banyak cerita. Banyak cerita. Semua film berkaitan dengan percintaan dua sosok manusia, kadang idenya adalah Romi dan Julie, Cinderella, segala macam itu banyak banget kisahnya, Pak. Dan mereka nggak pernah protes, Pak. Nah, sedangkan di kita macam-macam. Ya, ketika kita menggubah satu cerita tradisional kemudian kita modernkan, ya kemudian pasti akan banyak yang nggak setuju di kita itu, Pak. Itu satu kendala. Nah, di satu sisi itu, jadi satu sisi kita punya kekayaan budaya yang bisa kita eksplor lebih jauh, kita punya itu. Tapi satu sisi juga ketika kita mengeksplor budaya itu ternyata banyak ditentang juga. Nah itu sebenarnya itu sih. Misalnya kalau kesenian tradisional wayang itu, wayang kulit maksud saya. Kalau dibandingkan dengan ketoprak relatif
keberterimaannya sudah sangat sedikit. Wong nonton wayang sudah nonton ketoprak sudah sangat sedikit. Wayang dengan beberapa modifikasi ya relatif lebih diterima gitu. Begitu misalnya ya. Jadi di tengah pentas itu kemudian ada masuk kirun misalnya gitu. Ada limbuan gitu ya. Dulu kan misalnya pakemnya kalau sinden itu nggak boleh berdiri atau posisinya tidak boleh lebih tinggi dari dalang misalnya. Itu oleh beberapa pemain wayang namanya Pak yang ngelakuin wayang dalang misalnya itu dirubah sendiri misalnya ya. Dan itu relatif lumayan ya diterima gitu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, jadi kita sebenarnya punya banyak hal ya, satu kembali ke budaya tadi punya banyak hal untuk kita kembangkan menjadi konten apapun, tidak hanya konten animasi Pak sebenarnya. Nah, tinggal sebenarnya kekuatan-kekuatan apa yang akan kita angkat ini menjadi satu kita ngincar pasar mana nih sebenarnya. Nah, kalau kita mengincar pasar internasional mau tidak mau budaya yang ada di kita ini ya harus kita gubah dan kita sesuaikan untuk menjadi selera internasional Pak. Kalau kemudian masih menjadi selera lokal ya masuk ke pasar luar akan mental Pak. Ini jadi kuno banget kesannya gitu. Tapi kalau kita bisa meng-create, sekarang kan kalau di TV ada Bima S kan. Animasi Bima S. Itu kan sebenarnya dari kisah wayang Pak, kemudian jadi kayak armor kayak gitu kan, itu kan memodernkan. Nah, cuman dia tidak berani mentah-mentah bahwa ini adalah Bima. Itu karena kalau bilang ini Bima anaknya ini Werkudara, ini dari bagian dari Pendawa Lima kok jadi seperti itu mungkin dari banyak orang akan tidak suka itu Pak sebenarnya. Meskipun ya karakter-karakter yang paling prinsip itu tidak ditinggalkan, misalnya gitu ya, misalnya kejujuran, keberanian misalnya gitu ya, itu menjadi karakter dasarnya begitu ya. Tapi kemudian masalahnya, kemudian setting waktunya, kemudian macam-macamnya itu ya kita bawa kepada setting yang lebih kekinian gitu kira-kiranya ya. Nah, teman-teman menghadapi itu ya, memang menghadapi kendala seperti itu ya. Banyak Pak. Jadi gitu kebanyakan seperti itu. Jadi kadang kita tidak berani ketika di media mainstream terutama kita terlalu mengeksplorasi budaya terlalu ekstrim gitu, kita tidak akan berani Pak. Karena akan berefek yang tidak baik. Kadang belum jadi aja sudah banyak yang tidak suka. Kita baru tes pasar saja nih. Kita upload di YouTube, kita upload di Facebook kita. Yang dari komen yang negatif lebih banyak, berarti jangan diteruskan nih, bahaya nih. Seperti itu Pak. Jadi itu sebenarnya bagian validasi kita untuk melihat bahwa kira-kira ini punya prospek enggak sih. Jadi sering kita lakukan seperti itu. Jadi kita baru share sedikit Pak. Ini idenya adalah dari seperti ini. Nanti sudah yang muncul, loh itu kan aslinya begini Thomas, begini, kok jadi begitu. Ini indikasi nggak baik ini Pak udah. Jadi mending kita cari tema yang benar-benar bebas sebenarnya. Itulah kenapa misalnya teman-teman animator handal Indonesia itu lebih banyak yang bekerja di luar negeri atau meskipun stay di Indonesia tapi mengerjakan proyek-proyek luar gitu ya. Betul. Kira-kiranya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari banyak sisi sebenarnya memang banyak Pak. Banyak. Jadi ada salah satunya karena industri animasi di kita masih belum terbangun Pak. Jadi kesempatan proyek dalam negeri itu memang tidak banyak. Kalaupun ada, biasanya adalah itu dimiliki oleh studio-studio besar yang notabene studio itu adalah under broadcasting Pak. Jadi misalnya kayak MNC Animation kan di bawah MNC Group. Kemudian ada MD gitu kan, dia bekerja sama dengan apa. Studio apa sudah bekerja sama dengan stasiun mana. Jadi orang biasa atau pemilik studio kecil atau profesional tidak akan bisa masuk ke lingkaran itu Pak. Nah, karena tidak ada seperti itu, jadi kemudian mereka lebih bergerilya keluar, yang orang luar memandangnya adalah bahwa ketika seseorang itu mampu dan punya kemampuan, dimanapun dia duduk, dimanapun dia tinggal ya no problem. Seperti itu sih. Itu dari segi kualitas sebenarnya yang dirugikan pemirsa ya. Artinya kan kemudian kompetisinya tidak sehat gitu betul. Ya. Tidak sehat. Seperti itu sebenarnya. Nah, siap. Jadi itu sebenarnya satu sisi kelemahan
kelemahan kita. Nah, padahal sebenarnya notabene mungkin 60 penduduk kita itu masih banyak nonton TV, Pak, sebenarnya. 60%-nya masih sering nonton TV. Yang nonton ini kan anak muda saja. Jadi ketika orang bilang bahwa kan kita bisa memasarkan animasi tidak harus di TV, memang iya. Memang iya, bisa di channel lain. Ya, tapi sebenarnya ketika di TV punya daya gebrak dan punya daya jangkau dan punya daya persuasif lebih tinggi, Pak. Jadi misalnya kan kita lihat anak-anak kita sekarang banyak terpengaruh dengan Upin Ipin karena tiap hari nonton Upin Ipin, Pak. Itu ya. Karena itu di media mainstream, di media TV. Nah, kalau sekarang di YouTube banyak cerita-cerita yang seperti Upin Ipin dan banyak sekali. Tapi kan orang nggak nonton itu, Pak. Orang tua kita atau yang punya anak kecil nggak akan bukain, rasa nonton Upin Ipin ini tak bukain YouTube ini saja. Nggak akan seperti itu, Pak. Karena jelas lebih mahal dan lain-lain kan. Nah, jadi salah satu media yang masih punya kekuatan untuk mempengaruhi banyak orang, untuk mendidik banyak orang, untuk banyak hal sebenarnya itu salah satunya tetap masih media mainstream itu. Kita bicara keberpihakan pemerintah, Pak Sis. Anda pernah cerita ke saya di Singapura, di Malaysia, itu pemerintahnya memberikan subsidi kepada stasiun-stasiun untuk tayangan-tayangan yang khusus untuk anak. Dan salah satunya itu animasi gitu ya. Mereka memberikan subsidi untuk stasiun-stasiun itu, tapi dengan syarat sekian persen tayangannya itu harus untuk anak gitu ya. Di Indonesia belum ada itu, Pak Sis, ya, kebijakan seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada, Pak. Di tiap organisasi pemerintah, di tiap departemen itu, di tiap kementerian sebenarnya ada program pembuatan animasi. Ada sih ada beberapa kawan studi yang memang dia tiap tahun mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah. Tapi tujuan animasi itu kan lebih banyak untuk departemen itu sendiri, Pak. Tidak tayang kemana-mana. Hanya untuk internal saja. Nggak komersial dan tidak untuk memang bahwa sebenarnya animasi ini adalah produk kebudayaan. Ketika menjadi produk kebudayaan, dia juga punya kekuatan budaya dan dia bisa menjadi sebuah diplomasi budaya. Ibaratnya untuk membendung budaya dari luar yang berupa film animasi, Jepang salah satu mengenalkan budaya Jepang kan dengan film animasi, Pak. Persis, ya. Malaysia mengenalkan kebudayaan Malaysia kan dengan animasi juga. Nah, kita harus bisa membendung itu. Caranya ya harus dengan animasi juga harusnya. Jadi harus ada tontonan yang seimbang untuk anak-anak. Produk Jepang seperti ini, produk Malaysia seperti ini, produk Cina seperti ini. Nah, harus ada produk seimbang yang berkait dengan hal yang sama. Jadi apple to apple-nya itu ketika animasi ya harus dihadapkan dengan animasi, Pak. Kalau yang Pak Susri tadi kan karena tidak komersial, kadang pesanan dari lembaganya juga terlalu banyak. Betul. Kemudian ya misalnya kalau kemudian nanti tidak terlalu keberterimaannya di masyarakat nggak terlalu bagus juga nggak masalah gitu ya. Yang saya maksud tadi itu kebijakan bahwa stasiun tuh harus punya tayangan untuk anak atau untuk yang wujudnya animasi itu sekian persen kemudian saya subsidi gitu. Sebenarnya ada kalau misalnya produk dalam negeri harus sekian. Kemudian cerita anak harus sekian sebenarnya ada, Pak. Tapi spesifik bahwa animasi harus sekian itu nggak ada karena ketika ada seperti ini nanti bisa juga itu jadi keirian di bidang yang lain, Pak. Bisa jadi. Jadi memang tayangan anak saja yang dibatasi ya, diatur ya. Jadi apalagi nanti yang garap stasiunnya sendiri juga. Jadi sebenarnya sudah ada bahwa di TV itu tayangan anak sekian persen. Tapi konten tayangan anak itu memang belum dari Indonesia. Itu saja. Nah, kenapa belum dari Indonesia? Salah satunya bahwa sebenarnya industri TV itu semuanya ada industri komersil yang masih memikirkan untung rugi, Pak. Beli dari luar negeri lebih murah ya. Nggak ribet ya. Nggak ribet, lebih murah. Kemudian yang satu ya itu mereka hanya berpikir untung rugi saja. Tidak pernah kemudian berpikir bahwa produk animasi ini adalah produk kebudayaan, produk bagian dari untuk kita mengcounter budaya orang luar, juga bagian dari mengenalkan budaya kita. Belum sampai ke situ, mungkin ada berpikiran ke situ, tapi ketika kemudian hitung-hitungan duit lagi
dia akan mundur. Jadi sebenarnya itu Pak, sebenarnya relevansi tadi sebenarnya ke situ. Jadi sebenarnya sudah ada. Di TV itu kita bisa ngerti kok tiap jam sekian sampai jam sekian pagi itu pasti siaran anak-anak Pak. Tapi bisa kita hitung loh. Di TV A itu yang bikinan Indonesia berapa coba? Itu bisa kita hitung. Oke. Itu sebenarnya Pak. Oke, Pak Susilo, pemilik Funimation Studio, terima kasih untuk kerjasamanya. Dan untuk pemirsa channel MIPA 25, nantikan tayangan Kunci Galaksi di nanti akan kita tayangkan di channel kami juga trialnya. Insya Allah mohon doanya supaya penggarapan film animasi ini bisa berjalan lancar. Nanti kalau secara komersil akan ditayangkan di Sarawak TV Malaysia. Demikian, terima kasih Pak Susilo. Siap, sukses untuk pribadi dan lembagannya. Iya, nanti juga sukses untuk SMK MIPA, semoga bisa berkolaborasi lebih lanjut. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Amin.